Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya di Hip Hip Garden, channel edukasi dan tempat kita belajar bersama-sama tentang program bonsai. Nah, ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol seputar bonsai on the rock. Bagaimana sih caranya agar bonsai on the rock kita ini terlihat mencengkram di batu? Banyak orang menggunakan berbagai teknik untuk membuat agar akar-akar pada bonsainya ini terlihat mencengkram pada batu. Tetapi ada kalanya di saat kita memprogramnya atau kita menempelnya, akar-akarnya terkesan kurang mencengkram pada batunya, sehingga ini akan membuat kurang menarik pada bonsai on the rock yang kita buat. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi tips tentang bagaimana caranya agar akar-akarnya ini terlihat benar-benar mencengkram pada batunya dan terlihat kokoh. Nah, bagaimana caranya? Tentu beberapa teman banyak melakukan teknik-teknik agar terlihat mencengkram pada batunya ya, akarnya. Ada yang langsung menambahkan semen pada rongga-rongganya, atau yang kalau memang mau menanam dari awal, ada juga teman-teman yang membuat ulir pada batunya dan menempelkan akar-akarnya di sana, lalu membiarkan akar-akarnya sampai membesar sehingga nanti akar-akarnya memenuhi ulir-ulir dari rongga-rongga yang dibuat. Nah, tapi di sini kita akan membuat sedikit teknik agar caranya lebih cepat dan simpel. Jadi teman-teman bisa melihat kalau yang bahan bonsai on rock saya ini masih terlihat rongga-rongganya dan terlihat kurang mencengkram. Kita akan coba menyiasati agar rongga-rongganya ini tidak terlihat, dan akan mencoba menyiasati agar akar-akarnya ini terlihat menempel rapat pada batunya. Nah, apa yang kita gunakan? Pertama, kita akan menggunakan sphagnum moss atau moss. Ini adalah lumut kering. Jadi, teman-teman bisa menggunakan moss ini untuk menyiasati akar on the rock teman-teman yang kurang mencengkram. Jadi sifat dari moss ini menyerap air, dan dia karena moss ini saling mengikat, dia susah untuk luntur dan hanyut. Jadi dia nanti akan menempel pada bahan yang akan kita masukkan. Nah, sebelum kita gunakan, ada baiknya moss-moss ini kita rendam terlebih dahulu agar dia mengembang dan dia akan menyerap air. Jadi sifat moss ini sangat menyimpan air, sangat cocok buat teman-teman yang memprogram atau membuat bonsai dari ID-ID yang membutuhkan air banyak, atau teman-teman yang tinggal di daerah yang terlalu panas. Ini sangat baik untuk campuran media tanamnya. Nah, ini kita rendam. Setelah kita rendam, kita dapat langsung menggunakannya. Pada akar-akar yang tadinya memiliki rongga-rongga. Jadi teman-teman dapat langsung memasukkan moss ini ke dalam rongga-rongga antara akar dan batu. Teman-teman bisa menggunakan alat apa saja, yang penting rongga-rongganya teman-teman usahakan terisi. Jadi cara ini sangat efektif menurut saya, karena dengan begini teman-teman bisa membuat efek seakan-akan nanti akar-akarnya ini benar-benar mengikuti alur dari batunya. Tentu saja ini akan membuat bonsai teman-teman akan terlihat lebih gagah dan terlihat lebih natural, karena efek dari ruang kosong yang ditinggalkan saat kita
menempelkan bonsai pada batu, itu akan terlihat tidak natural karena akar-akarnya tidak berjalan mengikuti batunya. Jadi dengan teknik ini kita dapat menyiasati kekosongan rongga antara batu dan akarnya tadi. Teman-teman tinggal melihat di sisi-sisi mana yang kira-kira sepantasnya kita dapat menyisipkan moss ini agar akar-akarnya ini terlihat natural mengikuti pada batunya. Dan keuntungan menggunakan moss ini, dia tidak gampang jatuh ketika kita menempelkannya ke rongga-rongga ini. Dan moss ini juga semakin lama dia akan semakin memadat, dan nanti lama-kelamaan karena sifatnya ini dia lembab, dia juga nanti akan ditumbuhi oleh lumut-lumut lain yang baru, sehingga nanti kesannya benar-benar sangat natural. Jadi untuk menggunakan moss ini sangat sederhana dan hasilnya nanti bisa benar-benar sangat natural terlihat. Karena moss ini nantinya lama-kelamaan akan mengikat, dan dia juga nanti akan ditumpangi oleh lumut-lumut lain, sehingga nanti dia benar-benar terlihat secara alami. Nah, kita coba melihat rongga-rongga mana saja yang akan kita masukkan atau kita sisipkan moss ini. Jadi sebaiknya penyisipan moss ini juga tidak terlalu over, karena kalau dia nanti terlalu banyak atau terlalu penuh, itu malah akan menimbulkan kesan kaku pada bonsai yang kita program. Jadi teman-teman dapat mengira-ngira sealami apa nanti teman-teman menyisipkan mossnya ini pada sela-sela akar dan batu yang kita buat. Ini salah satu teknik yang bisa teman-teman manfaatkan ketika teman-teman ingin menempelkan bonsai pada batu, atau ketika teman-teman ingin membuat program bonsai on the rock. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara ini karena ini bisa membuat bonsai on the rock, atau teman-teman bisa memprogram bonsai on the rock secara instan. Jadi tidak perlu teman-teman membuat ulir-ulir pada batu dan memaksa pergerakan akar untuk mengikuti ulir batu tersebut. Ini caranya lebih simpel dan lebih sederhana, dan tentunya ini juga teman-teman tidak perlu menggunakan alat-alat yang terlalu ribet. Cukup hanya menggunakan moss untuk menyiasati kekurangan pada program bonsai yang kita buat. Ini kita sudah memasukkan moss pada rongga-rongga batunya. Kita bisa melihat atau mengkoreksi lagi di mana kira-kira kita bisa memasukkan moss. Jadi yang terpenting teman-teman membuatnya sealami mungkin dan jangan terlalu penuh. Jangan sampai pemasangan moss ini malah terlihat lebih dominan daripada akar bonsai teman-teman. Karena itu nanti akan menghilangkan kesan bonsai teman-teman itu terlihat natural. Jadi usahakan akar-akarnya tetap terlihat dengan penuh, pergerakan akarnya terlihat tetap enak, meskipun kita menyisipkan moss di sana. Dan selanjutnya teman-teman bisa melakukan penyiraman, melihat sisi-sisi mana nanti yang masih kosong, teman-teman bisa menyisipkannya lagi.
Nah, karena kita melakukan penyiraman ini dan sifat mossnya tadi menyerap air, dia akan mengembang dan nanti akan mengikat pada rongga-rongganya. Jadi penyiraman ini juga perlu kita lakukan ketika kita telah melakukan penyisipan moss pada rongga-rongga batunya, sehingga bisa langsung terlihat di sisi-sisi mana nanti yang perlu kita lakukan penyisipan lagi. Tapi biasanya kalau kita sudah melakukan penyisipannya dengan benar, jarang sekali moss ini untuk jatuh dan terhanyut. Nah, ini hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat mossnya sudah memenuhi rongga-rongga tadi yang kosong. Mungkin di awal seperti ini teman-teman masih melihat seperti sedikit kaku, tapi nanti seminggu atau 2 minggu ketika moss-mossnya ini mulai memadat dan mulai ada ditumbuhi lumut-lumut lain, karena semakin lama moss ini juga nanti dia akan menghitam, dia akan terlihat lebih natural. Nanti coba seminggu atau 2 minggu lagi saya akan coba update penampakan dari pemasangan moss pada rongga-rongga batu yang kita buat ini. Nah, ini jadi salah satu tips untuk menyiasati akar bonsai teman-teman yang terlihat kurang mencengkeram pada batu sehingga bisa terlihat lebih indah. Ini adalah caranya. Teman-teman bisa mencoba cara ini di rumah, karena ini sangat simple dan tidak terlalu ribet untuk pengerjaannya, dan hasilnya bisa terlihat sangat natural. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk tetap bersilaturahmi, tetap semangat, dan tetap berbuat kebaikan.